DPD LDI Kota Padang menyelenggarakan musyawarah daerah ke-6 di Komplek Pondok Pesantren Miftahul Huda, KPIK Kota Tangah pada Jumat 5 September 2025. Musda ini mengusung tema menguatkan peran LDII dalam mewujudkan masyarakat profesional religius berlandaskan ABSSBK untuk Kota Padang yang madani, cerdas, kreatif, maju, dan sejahtera. Sekretaris DPW LDII Sumbar, Haji Muhammad Abdillah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas terselenggaranya musda ini. Alhamdulillah, saya menyambut baik langkah kegiatan dari musda ke-6 DPD di Kota Padang yang alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan. Berarti ini menunjukkan keberhasilan DPD di Kota Padang melaksanakan amanah yang dalam setiap per 5 tahunnya dilaksanakan musda. Dan ia berpesan agar kepemimpinan baru di LDII Kota Padang segera berkonsolidasi untuk menjalankan amanahnya 5 tahun mendatang. Kepada sosok yang telah terpilih di dalam musda 6 DPD di Kota Padang ini, kami menyampaikan pesan bahwasanya amal soleh tugas yang telah diberikan oleh para pemangku azas, oleh para pemilik suara, supaya ini bisa mengajak seluruh unsur, seluruh pihak untuk bekerja sama dengan mewujudkan rukun dan kompak, sehingga amal soleh di dalam pengurusan DPD Kota Padang ini dapat dilaksanakan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Ketua DPD LDII terpilih, Haji Muhammad Iqbal menjelaskan, musda ini merupakan bentuk tata kelola organisasi LDII agar program yang telah dirumuskan di tingkat nasional dapat diteruskan sampai ke masyarakat. Ia juga menjelaskan kepemimpinannya ke depan akan berfokus pada pendidikan dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan. Nah, jadi sebagai rangkaian suatu tata kelola organisasi, musyawarah daerah DPD LDII Kota Padang yang ke-6 ini merupakan tindak lanjut dari tata kelola organisasi LDII agar apa-apa yang telah dilakukan DPP LDII di pusat, di tingkat nasional bisa kita terapkan di lokal kita di Kota Padang. Menurut Iqbal, program LDII akan selalu selaras dengan asta-cita Presiden Prabowo. Ia menekankan pembinaan generus akan semakin dimasifkan sehingga bisa membentuk generasi yang berakhlakul karimah, terutama di tengah fluktuasi situasi politik di Indonesia saat ini, agar juga bijak bersosial media. Terkait program yang akan kita lanjutkan, itu tetap mengacu pada program Asta Cita yang telah dicanangkan oleh pemerintahan yang sedang menjabat saat ini. Nah, terkait tentu kita selain program organisasi kemasyarakatan atau organisasi agama, kita juga pertama fokus pada pendidikan, terutama yang akan dilaksanakan oleh Biro Pendidikan Umum dan Pelatihan. Bagaimana selain kita juga generasi mudanya atau generasi penerusnya cerdas atau pintar dalam pendidikan umum, tapi juga cerdas atau pintar dalam pendidikan agama dan terutamanya adalah pendidikan karakter. Kemudian yang kedua adalah terkait program pengabdian masyarakat. Jadi salah satu program yang ditelurkan oleh Kementerian Kesehatan adalah bahwa 280 juta rakyat Indonesia nanti akan dilakukan cek kesehatan gratis. Jadi mulai dari usia 0 sampai 6 bulan itu cek kesehatan gratis untuk balita, kemudian ada nanti cek kesehatan gratis khusus untuk 18 sampai 59 tahun. Nanti juga ada untuk lansia di atas usia 60 tahun. Kemudian tidak lupa juga karena kita punya selain sekolah kita juga punya pondok pesantren. Kita ingin memberdayakan poskester atau pos kesehatan pesantren yang ada di pondok pesantren atau sekolah binaan LDII agar nanti programnya bisa terstandarisasi mengikuti dengan panduan poskester dari Kementerian Kesehatan, dan dalam pelaksanaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga LDII sendiri dalam lingkungan pondok pesantren LDII, di sekolah dalam binaan warga LDII, kemudian juga masyarakat pada umumnya bisa merasakan manfaatnya. Jadi
kita tetap walaupun merupakan organisasi kemasyarakatan, kita terutamanya adalah fokus pada pembinaan generasi muda, mulai dari usia prasekolah, usia sekolah, bahkan sampai usia pranikah. Nah, jadi kita harapkan apalagi sekarang situasi politik serba tidak menentu, kita harapkan generasi muda kita dapat lebih bijak dalam bersosial media. Apapun berita-berita yang didapat, baik itu dari media sosial ataupun instant messenger, itu tidak langsung dengan serta-merta diteruskan atau di-forward, tapi dicerna terlebih dahulu, dicek, bisa langsung mudah kita cek di Google, secara sederhana kita bisa copy paste berita tersebut, apa berita itu terindikasi hoax atau malah provokatif yang berpotensi menimbulkan kericuhan. Selain kita memang organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang dakwah bilhal, dalam bidang dakwah syiar, saya mengharapkan satu-satunya warga LDI, baik itu pengurus harian bahkan seluruh warga LDI Kota Padang, itu dapat menerapkan secara praktis di lapangan secara keseharian 29 karakter yang menjadi ciri khas atau kepribadian warga LDI. Karena selain dakwah bilhal, ya kita dakwah sosial juga penting. Terus juga isu-isu lingkungan, ya di sekitar tempat kita bekerja, di rumah, di tempat-tempat umum, tentu kita harus jadi perhatian juga, karena ya siapa lagi yang akan merawat lingkungan kalau bukan kita sendiri atau warga sendiri gitu. Terus juga terkait sosial media, bagaimana kita harus bijak bersosial media, kemudian juga harus turut serta atau aktif dalam program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam berkendara menggunakan perlengkapan yang lengkap, yang membawa surat-surat, sampai mungkin kewajiban memenuhi kewajiban membayar pajak secara rutin, secara berkala. Nah, itu sebagai wujud kepatuhan warga LDI terhadap peraturan yang ditelurkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian atau dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Penasihat LDI Sumbar Haji Afrizal Yaman menjelaskan, Musda ini adalah agenda yang lumrah dan berorganisasi, di mana organisasi di LDI terus membentuk kaderisasi ke depan. Oh iya, saya sangat senang sekali dalam artian proses kaderisasi dan jalannya roda organisasi di LDI Kota Padang, karena pelantikan ini adalah sesuatu yang lumrah dalam menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau tantangan mendesak LDI Kota Padang adalah bagaimana untuk bisa berkontribusi terhadap kemaslahatan umat lebih banyak, karena kita barusan dihadapkan dengan terjadinya degradasi moral, mohon maaf. Di sini tentu kita tidak ingin bangsa kita ini terkoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu apa? Di sini pembinaan karakter generasi muda. Tentu bukan hanya generasinya LDI, semua generasi muda Kota Padang harus kita mulai untuk membentuk karakter atau generasi yang bermoral dan beretika. Untuk kepengurusan yang baru, kami berharap rapatkan barisan segera, coba dilakukan evaluasi atau mana mungkin program-program yang belum maksimal pada periode sebelumnya. Kalau yang sudah baik tinggal dilanjutkan, mungkin ada perlu improve di situ, silahkan ditindaklanjuti untuk segera bergerak, jangan tunggu lagi karena harus dimulai segera. Puluhan peserta hadir untuk memberikan dukungan dan suaranya di dalam Musda 6 LDI Kota Padang. Terpilihnya Muhammad Iqbal menjadi titik baru pergerakan organisasi LDI Padang untuk mewujudkan SDM organisasi yang profesional religius.